Keluhan umum seperti sakit kepala, mual, hingga gangguan penglihatan kerap dianggap sepele oleh masyarakat. Namun gejala tersebut bisa menjadi tanda awal dari penyakit serius seperti tumor otak, terutama bila muncul berulang, semakin sering dan makin berat dari waktu ke waktu. Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion atau FGD yang digelar Kasih Ibu Hospital Kedonganan, Senin 20 April 2026 yang melibatkan awak media untuk mengingatkan literasi kesehatan masyarakat terkait tumor otak. FGD menghadirkan narasumber Dr. Stephen Awiono, dokter spesialis bedah saraf yang menegaskan bahwa sakit kepala yang berubah pola tidak boleh diabaikan. Ia menjelaskan tumor otak sering disebut penyakit silent karena pada tahap awal kerap tidak bergejala jelas. Gejala baru muncul ketika tumor sudah membesar atau mulai menekan bagian penting otak. Menurutnya, penegakan diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan neurologis, CT scan, MRI, PET scan, hingga biopsi untuk menentukan apakah tumor bersifat jinak atau ganas. Penanganan kemudian disesuaikan dengan jenis, lokasi, dan ukuran tumor, mulai dari obat-obatan, operasi, radioterapi, hingga kemoterapi. Dr. Stephen menambahkan bahwa tumor otak menjadi salah satu kasus terbanyak di layanan bedah saraf setelah trauma. Gejala paling sering diabaikan adalah sakit kepala ringan yang kerap hilang dengan obat warung. Ia juga menyampaikan bahwa tindakan operasi tumor otak termasuk kompleks dan dapat berlangsung lebih dari 6 jam, serta umumnya membutuhkan perawatan intensif di ICU pasca operasi. Kalau mau kita katakan salah satu kasus terbanyak kita di bedah saraf itu selain trauma, tentunya trauma nomor satu, yang kedua adalah tumor otak. Dok, apa gejala awal yang diabaikan masyarakat awam sendiri, Dok? Sakit kepala, itu gejala awal yang sangat abu-abu memang, tapi sering diabaikan karena tadi saya sampaikan obatnya itu gampang sekali dicari. Obatnya ya sama, kita minum obat-obat over the counter, beli di apotek, nyeri kepala, obat nyeri kepala, gejala akan hilang. Minum obat lagi, gejala akan hilang. Minum obat, gejala tidak hilang, minum obatnya 1,5 dosis, gejala hilang lagi. Artinya seluruh jenis sakit kepala itu bisa menuju ke tumor? Bisa saja, harus kita evaluasi lebih lanjut. Memang itu keluhan yang paling banyak. Dok, ada yang nggak sakit kepala tapi ternyata tumor gitu? Ada juga yang seperti itu ya, terutama pada tumor-tumor yang ada di lokasi yang penting. Jadi gejala awalnya bukan karena ukuran yang besar menimbulkan sakit kepala, tetapi karena keluhan lainnya. Rentang usia yang berisiko, kalau untuk tumor otak sendiri pada beberapa kasus yang tadi saya sampaikan karena ada berhubungan dengan penggunaan hormonal KB, itu biasanya pada wanita itu di usia 30 sampai 40 tahunan. Ya, tetapi secara general pada usia di atas 40 tahun harus dilakukan screening dengan rutin. Sementara itu, Direktur Kasih Ibu Hospital Kedonganan, Dr. Niputu Ayu Utari Laksmi menyampaikan, FGD ini merupakan serangkaian HUT ke-19 Kasih Ibu Hospital Kedonganan yang turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Medis, Dr. Igede Rama Pratnyana, Kepala Divisi Umum Keuangan, dan SDM Dr. AA Murah Yudi. Dipilihnya FGD bertajuk meningkatkan literasi publik tentang tumor otak karena dipandang masalah ini memiliki dampak besar terhadap fungsi tubuh dan kualitas hidup pasien, sehingga pentingnya edukasi terhadap masyarakat awam. Ia juga menyebutkan bahwa meski tidak semua rumah sakit memiliki layanan bedah saraf, Kasih Ibu Hospital Kedonganan telah menyiapkan layanan tersebut lengkap dengan dukungan fasilitas dan tenaga medis spesialis. Memang tumor otak ini unik ya, jadi secara pencegahan mungkin masih belum bisa dipastikan lagi karena kausanya juga masih belum bisa ditemukan. Jadi kita ingin memberikan informasi kepada seluruh masyarakat betapa pentingnya tumor otak dan bagaimana penanganan awal dan tindak lanjutnya bagi teman-teman yang mengalami kondisi ini. Jadi kita angkat materi ini karena saya kira dampaknya pun apabila terlambat dilakukan penanganan cukup krusial bagi kesehatan.